melanjutkan dialog, kita mungkin sudah ada di segmen terakhir di dialog menuju generasi emas, masih bersama dua narasumber saya. Tadi Pak Cecep sudah menyampaikan juga mungkin PR-nya banyak, dan kita tahu pemerintah khususnya mungkin dari Kementerian Pendidikan ini sudah tahu juga apa yang harus dilakukan, apalagi PR-nya sekarang saat pandemi lebih banyak ya. Tapi kalau dilihat, saya ke Pak Cecep terlebih dahulu, kita punya waktu yang sangat singkat begitu, hanya belasan tahun untuk membentuk generasi emas. Apa yang harus dilakukan step by step, mungkin dari jangka pendek, menengah, dan panjang begitu Pak. Tapi yang konkret yang akan dilakukan dan ini tepat sasaran dilakukan oleh dunia pendidikan kita. Iya ya, satu, benahi regulasi pendidikan kita. Benahi regulasi pendidikan, ya. Baik. Ya, jadi Undang-Undang Sisdiknas itu harus segera ya, direvisi. Kalau bisa pakai metode omnibus law atau omnibus law, ya. Pakai model omnibus law. Jadi hanya satu sistem pendidikan nasional kita diatur oleh undang-undang, dan itu juga amanat, ya. Itu. Yang kedua, kemudian komitmen, political will pemerintah untuk mewujudkan 20% anggaran itu hanya untuk operasional dan investasi. Oke. Jangan dimasukkan misalnya biaya gaji guru, gaji dosen, ya, dan nomenklatur di luar operasional dan investasi. 20% net. Yang ketiga, ya, bagaimana ya, bahasa dulu itu kan link and match, ya. Bagaimana kolaborasi antara pendidikan dengan dunia industri itu juga harus dipertajam, diperkuat, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pemenuhan standar-standar pendidikan nasional oleh pemerintah. Ada 8 standar pendidikan nasional kita, ya. Standar pendidikan secara nasional itu seperti apa? Tapi saya ingin menambahkan satu standar lagi, soal digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan ini karena pendidikan sekarang mengalami apa yang disebut dengan disrupsi pendidikan. Betul. Apalagi masa pandemi COVID seperti ini. Banyak perubahan. Nah, yang berikutnya yang perlu juga dilihat adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tadi kan kalau kurikulum, ya, fasilitas itu ada di dalam standar. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita? Artinya bagaimana guru-guru, dosen, ya, kesejahteraannya harus sangat diperhatikan betul. Tidak boleh ada lagi guru-guru honorer gitu. Ya, harus segera diangkat menjadi ASN. Itu tugas kita semua gitu. Ya, dan dihargai dengan betul. Jadi penghormatan, marwah kita kepada guru itu harus ditanamkan dengan baik. Mau menuju atau mau menghasilkan generasi emas, tapi pendidiknya saja masih honorer, masih memikirkan urusan perut, bagaimana kita mau menjadi generasi emas, begitu ya Pak Cecep ya? Baik Pak Cecep. Baik, ini sudah ada 6 poin yang nampaknya sudah mantap sekali. Ini sebenarnya poin per poin ini harus bisa direalisasikan ya di ulang tahun kita ke-76. Saya ke Pak Margo sebagai penutup juga. Pak Margo, ini sebelum saya menanyakan seperti apa kunci dari pembangunan manusia menuju Indonesia emas, ini penting juga digitalisasi pendidikan. Kalau dari data BPS, 2 tahun kita sudah shifting, ini langsung begitu harus digitalisasi pendidikan. Kira-kira sudah seberapa rata begitu Pak digitalisasi pendidikan di Indonesia dari data BPS mungkin? Ya, Mbak Zakri, jadi datanya saya belum lihat ya, belum apa. Baik. Nanti saya informasikan kemudian, tapi saya ingin merespon Pak Cecep tadi ya, supaya nanti kita mempunyai kesimpulan yang komprehensif gitu ya. Ya. Kalau saya menambahkan Pak Cecep, tadi Pak Cecep kan lebih kepada bagaimana menata sektor pendidikan, ya, supaya kualitas pendidikan itu bagus, nanti SDM kita mempunyai daya saing yang baik gitu. Nah, sisi lain yang menurut saya juga perlu dikelola. Kalau sisi positifnya, kalau di era sekarang ini kan kita juga mempunyai SDM yang tangguh, ya, yang punya kualitas yang baik gitu. Namun saja itu belum dikelola dengan baik gitu. Saya mengusulkan sebaiknya mungkin di pemerintah punya institusi yang khusus mengelola talenta. Jadi bagaimana berbagai talenta yang dimiliki oleh SDM yang muda-muda ini dikumpulkan, dikasih tantangan untuk menciptakan daya saing bagi negara kita gitu. Ini yang perlu di manajemen oleh kita gitu ya, supaya SDM yang bagus itu mampu berkreasi, kemudian dikasih tanggung jawab yang jelas, kemudian remunerasi yang jelas juga, supaya dia mempunyai inisiatif untuk melakukan inovasi. Dan itu saya yakin
ya, karena sampai kepada 2036 itu waktunya nggak lama. Betul. Kalau kita mengandalkan pendidikan formal, itu KPN itu penting untuk dilakukan. Tapi satu sisi mengelola yang sudah ada ini menjadi penting ya untuk menjadi sumber pertumbuhan baru ya. Jadi perlu ada institusi yang mengelola manajemen talenta supaya semua yang bagus-bagus itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Yang kedua, Mbak singkat saja yang Pak, saya sampaikan, sedikit ya, adalah gini. Kalau bicara daya saing itu kan terletak di inovasi. Nah, inovasi itu harusnya ya yang dihasilkan oleh para anak-anak didik itu bagaimana dihilirisasi ke sektor industri gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada riset gitu ya, tapi hasil riset itu mampu dihilirisasi ke sektor industri dan digandakan ya, supaya ini menjadi bagian sumber tumbuhan baru di kita gitu ya untuk menyongsong generasi emas itu ya. Ada dua menurut saya Mbak lengkap dari Mas tadi. Ya. Saya bisa menyimpulkannya ini mungkin gampangnya kita harus menyiapkan sebuah agensi dalam tanda kutip untuk menyiapkan manusia-manusia generasi emas di 2045. Caranya lewat pendidikan yang tadi memadai dengan PR yang sudah disampaikan Pak Cecep tadi ada 6 poin. Baik, terima kasih banyak untuk dua narasumber kami. Ada Pak Cecep dan juga Pak Margoyono telah bergabung di special report kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu dan salam merdeka.